Pembunuhan Hinterkaifeck. Bayangkan sebuah peternakan tua yang terisolasi di pinggiran hutan Bavaria, Jerman, pada musim dingin tahun 1922. Namanya Hinterkaifeck. Jarak ke tetangga terdekat cukup jauh, dan salju tebal seolah memisahkan keluarga Gruber dari dunia luar. 6 bulan sebelum kejadian mengerikan itu, asisten rumah tangga mereka tiba-tiba berhenti bekerja dan lari ketakutan. Alasannya, dia bersumpah rumah itu berhantu. Dia sering mendengar suara langkah kaki di loteng dan merasa diawasi. Andreas Gruber, sang kepala keluarga yang keras kepala, hanya menertawakan hal itu. Namun tawa itu perlahan hilang ketika kejadian-kejadian aneh mulai menimpa dirinya. Beberapa hari sebelum maut menjemput, Andreas menemukan jejak kaki misterius di atas salju. Jejak itu berasal dari arah hutan, menuju lurus ke pintu rumahnya. Tapi, tidak ada jejak yang kembali ke hutan. Siapapun pemilik jejak itu, dia masuk ke dalam rumah, dan belum pernah keluar. Kunci rumah tiba-tiba hilang. Orang yang tidak pernah dipesan muncul tiba-tiba. Dan di malam hari, Andreas mulai mendengar suara langkah kaki di loteng, tepat di atas kamarnya. Jumat malam menjadi malam terakhir bagi keluarga Gruber. Entah bagaimana caranya, satu persatu anggota keluarga dipancing untuk pergi ke gudang jerami yang terpisah dari rumah utama. Urutannya mengerikan, mulai dari Andreas, istrinya Kazilia, putri mereka Victoria, dan terakhir cucu mereka Kazilia kecil. Di dalam kegelapan gudang itu, seorang pembunuh menunggu dengan sebuah cangkul pemecah batu. Mereka dibantai satu persatu tanpa sempat berteriak. Lalu mayat mereka ditumpuk begitu saja dan ditutupi jerami. Tapi pembunuhan itu belum selesai. Dia berjalan santai masuk ke dalam rumah utama. Di sana dia menghabisi Maria Baumgartner, pembantu baru yang sialnya baru saja tiba di rumah itu beberapa jam sebelumnya untuk hari pertamanya bekerja. Terakhir, dia menuju kamar tidur dan membunuh Joseph, balita berusia 2 tahun yang sedang tidur di box bayinya. Inilah plot twist yang membuat kasus Hinterkaifeck berbeda dari pembunuhan biasa. Setelah membantai 6 orang, naluri pembunuh biasanya adalah lari sejauh mungkin. Tapi orang ini tidak. Dia menetap di sana selama 4 hari berikutnya. Pembunuh itu tinggal di rumah tersebut. Tetangga melihat asap mengepul dari cerobong asap. Dia menyalakan perapian agar tetap hangat. Sapi-sapi di kandang terdengar tenang. Dia memberi makan ternak tepat waktu. Anjing penjaga yang biasanya galak tidak menggonggong. Bahkan polisi menemukan sisa makanan baru di dapur. Pembunuh itu memasak dan makan dengan tenang. Hanya beberapa meter dari mayat Maria dan Joseph yang mulai membusuk. Pada tanggal 4 April, mereka tidak ada kabar dan Kazilia tidak masuk sekolah. Tetangga akhirnya mendobrak masuk. Pemandangan di gudang jerami itu melumpuhkan keberanian mereka. Investigasi polisi menemukan detail yang memilukan. Kazilia kecil yang baru berumur 7 tahun ternyata tidak langsung tewas. Di tangannya ditemukan gumpalan rambutnya sendiri. Dia diduga terbangun di antara mayat kakek neneknya. Dan dalam ketakutan serta kesakitan yang luar biasa, dia mencabuti rambutnya sendiri sebelum akhirnya mengembuskan nafas terakhir. Polisi memberikan lebih dari 100 tersangka, mulai dari gelandangan, mantan kekasih Victoria, hingga suami Victoria yang dikabarkan tewas di perang. Namun tidak ada bukti yang cukup kuat. Tengkorak ke-6 korban sempat dipenggal dan dikirim ke Munich untuk diperiksa oleh paranormal, metode putus asa polisi saat itu. Tapi kemudian tengkorak-tengkorak itu hilang entah kemana selama Perang Dunia Kedua. 1 tahun setelah kejadian, peternakan Hinterkaifeck dirubuhkan rata dengan tanah. Tapi pertanyaannya tetap hidup. Siapakah orang yang bersembunyi di loteng sempit itu, mengawasi keluarga Gruber tidur selama berhari-hari
sebelum akhirnya turun untuk menghabisi mereka dan mengambil alih rumah itu.